Oke, eh, mungkin di sini saya mau sampai apa ya, memberikan pandangan ya untuk adik-adik yang di keuangan daerah yang sudah belajar metodologi, teori, terus ada ekonometrik ya. Mungkin di sini ada beberapa hal ya, eh, kita berbagi informasi terkait dengan eh, sampling ya, sampling. Nah, di sini mungkin sampling ini mungkin dalam teorinya dan materi ini mungkin untuk adik-adik mungkin khusus untuk bukan khusus ya, ya secara khusus materi ini bisa saya arahkan ke keuangan daerah ya, konsentrasi keuangan daerah di ilmu ekonomi Unsien, tapi juga bisa orang lain ya, bisa orang lain, mahasiswa lain, FISIP dan lain-lain karena teknik sampling ini umum ya, bisa digunakan dari social science dan juga teman-teman di MIPA, FKM ya, dalam melakukan survei-survei populasi yang sangat sulit, waktu dan biaya terbatas sehingga beberapa hal perlu kita menarik sebuah populasi sehingga kita bisa mengeneralisasi suatu aspek tertentu ya. Nah, ini mungkin ada hal yang mungkin saya bagi. Di sini mungkin banyak ya teori tentang penarikan sampel, tapi mungkin di sini saya coba melihat yang pertama simple random sampling. Nah, ini probabilitas ya, dia menggunakan probabilitas dan juga stratified dalam artian ada tingkatan-tingkatan, namun proporsinya kita ketahui ya. Nah, ini selanjutnya jika sama ya dengan di atas, namun di sini kalau ada beberapa hal proporsi dalam setiap karakteristik itu kita tidak terlalu jelas memahami karakteristik itu pada awal kita melakukan proposal research ya seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah yang non probabilitas ya, ada sampling sistematis ya. Nah, ini juga mungkin beberapa hal yang mungkin empat hal ini mungkin bisa diterapkan dalam skripsi. Namun penentuan sampel itu banyak ya, banyak model. Ada proposi sampling di ini juga ada namanya cluster sampling ya. Sedikit mirip-mirip dengan stratified ya. Nah, mungkin ini ya terkait pendalaman, terkait juga hal ini sebenarnya gayung bersambut ya terkait dengan pemilihan sampel kita untuk menguji data kita seperti apa jenisnya, kuesioner kita tuh seperti apa, Likert ataupun bagaimana, dan juga ya, kita menggunakan model apa dalam peramalan itu sehingga ada kesinambungan dan ketaatan asas dalam setiap hal ya. Apalagi kita menggunakan model ekonometrik untuk ini. Oke, nah itu yang mungkin ya harapannya. eh, di sini ada beberapa hal banyak sekali ya. Ada purpose sampling, sampling jenuh, snowball ini ya kadang kita bisa dapat di lokasi penelitian, apalagi kita tidak turun sumber data primer, kebanyakan kita bisa eh, apa istilahnya menghemat kondisi itu, efektivitas dan efisiensi itu menggunakan ini. Namun kita coba lihat fokus ketiga hal ini ya. Nah, di sini ya simple yang pertama adalah simple random sampling, bahwa di sini ditegaskan ini bisa adik-adik baca ya. Adik-adik baca ya. Namun di sini ada beberapa kepatutan ya, bahwa pada prinsipnya simple random sampling ini memberikan apa ya? Memberikan penarikan setiap anggota dalam populasi itu memiliki peluang yang sama. Jadi kita bisa katakan bahwa teori peluang sangat mendasari eh, dasar dari konsep simple random sampling ini. Jadi sampel acak ini ya, sederhana ini menganut asumsi bahwa teori peluang itu ya, bahwa semua anggota dalam populasi itu memiliki peluang yang sama untuk ditarik sebagai sampel penelitian ya, itu pada prinsipnya. Nah, banyak hal orang menggunakan ini ya, menggunakan rumus Lopin ini ya, rumus Lopin. Namun rumus Lopin ini sebenarnya memiliki kelebihan ya, mudah ya, dan keterbatasan bahwa kita punya populasi kita sangat ketahui.
Nah, itu kita memiliki daftar populasi sehingga kita bisa menggunakan Slovin ya. Jika kita tidak mengetahui sangat jelas tentang populasi kita, jangan kita menggunakan Slovin ya. Karena itu sebenarnya di sini lebih tepatnya D ya. D sehingga menggambarkan margin of error. Kalau angka error ini kan menggambarkan error toleransi kesalahan kita. Itu seperti itu ya. Nah, ada Isaac dengan Michael ya. Di sini kita ada tabelnya, adik-adik bisa lihat dalam tabel ya. Tabel itu kita pada taraf kepercayaan berapa, jumlah populasi kita berapa, dan itu kita menarik sampel berapa. Nah, itu sudah ada ya, seperti itu. Oke. Nah, di sini mungkin yang paling penting adalah bagaimana kita membangun indikasi ya. Di sini saya tunjukkan beberapa hal mengenai peluang kita di skripsi konsentrasi keuangan daerah Uncen, bagaimana kita melihat fenomena-fenomena atau teori-teori atau ada mungkin novelty yang kita bisa bangun terkait dengan beberapa karakteristik, karena keuangan daerah tuh banyak orang menulis itu ya. Namun dari sini kita menggunakan, walaupun kita menggunakan Slovin ya, misalnya di sini saya membuat suatu tabel misalnya dari N10 sampai ya N10 ya sampai 200 ya, sampai 200 dengan tingkat percayaan 0,05 dengan 0,01 ya. Nah, ini kita bisa tergambarkan sampel kita berapa. Nah, ini kalau kita bisa jadi kita terkait beberapa data tentang time series mungkin ya, dan juga beberapa data, namun time series adalah bagaimana semakin panjang semakin baik. Yang penting kita bisa menjaga autokorelasi ya. Namun di sini mungkin pemilihan sampel dari kabupaten ya yang memiliki karakteristik sangat kuat. Namun dari segi kabupaten juga jangan sampai saling bertolak belakang dengan teori cluster. Ya. Teori cluster juga mengarah kepada sampling daerah, terus kita melakukan sampel-sampel pada objek dan karakteristik. Nah, pada kasus ini, ya, pada prinsipnya bahwa saya coba memberikan ini ke adik-adik, ya, gambaran, ya, bagaimana jika kita mendapatkan suatu sampel yang besar ya, saya harapkan kita pada taraf ini ya menggunakan sampel yang besar ya, 100 ke atas harapannya dalam melihat fenomena-fenomena dalam keuangan daerah ya. Karena sedikit jarang ya kita menggunakan sampel besar dalam melihat fenomena yang terjadi dalam konsentrasi keuangan daerah. Nah, terkait dengan itu, kita bisa memiliki apa ya, inovasi-inovasi terkait dengan melihat peluang sampel itu. Jika kita ketahui dia proporsinya sangat jelas, maka kita bisa melihat batasan atau sampel berdasarkan karakteristik itu seperti apa. Ya, di sini saya menggambarkan bagaimana kita melihat keterlibatan orang responden ya dalam tata kelola keuangan daerah di suatu daerah, desa atau negara. Nah, ini kita bisa lihat dari segi bagaimana kapabilitas dia dari secara langsung direct terlibat aktif dalam proses tata kelola keuangan itu. Jadi ada orang yang memiliki tingkat pendidikan tentang keuangan, tapi di sini kita melihat bagaimana orang yang memang berada dan secara langsung terlibat dalam proses-proses keuangan. Nah, di sini terbagi berdasarkan klasifikasi tahun ya, di atas 26 tahun ya, atau yang paling rendah di sini 9 tahun ke bawah dianggap rendah. Nah, di sini kalau kita sudah tahu populasi responden kita dan kita tahu karakteristik dia, maka kita bisa menentukan sampel berdasarkan karakteristik itu melalui rumus Slovin ya. Nah, di sini sudah dapat ya sekitar 47, 27, 15, 20. Kalau kita pakai N100. Kalau kita tahu responden kita misalnya besar ya, besar. Nah, di sini kita bisa bagi ya N150 misalnya sampel kita, maka kita bisa bagi yang di atas 26 kita 64 orang. Namun jika kita tidak dapat, bisa kan tidak bisa seperti ini ya. Kadang dia tidak apa ya, dalam artian di suatu lokus tertentu
kita tidak jumpai, kita 150, tapi kita tidak jumpai sampai 164 orang yang terlibat yang sudah terlibat dalam tata kelola itu di atas 26 tahun. Makanya otomatis kita mencoba secara stratified sampling berdasarkan yang non probabilitas, sehingga walaupun secara probabilitas Slovin dia harusnya 64, tapi dia hanya misalnya 20, nah kita berasumsi bahwa kita menggunakan karakteristik dari non-probabilitas stratified sampling. Nah ini ya, nah, tapi harapannya kita bisa dapat semua ini. Ya. Bisa juga dari tingkat pendidikan tadi ya, doktor, profesor, diploma, dan lain-lain. Nah, bisa juga kita membangun sampel penelitian kita, misalnya kita melihat kinerja keuangan daerah ya di suatu daerah. Nah, kita bisa melihat proporsi sampel kita, kabupaten kita misalnya berdasarkan pola pola kemandiriannya ya. Pola kemandiriannya, jika misalnya pola kemandiriannya 0,25, berarti dia tergolong intrusif. Jadi dalam artian pola ini bahwa kecenderungan PAD belum mampu memberikan dampak terhadap kemandirian itu, dalam artian bahwa desentralisasi fiskal yang terjadi ini masih belum optimal. Dan selanjutnya sampai ke delegatif. Delegatif dalam artian dia sudah berupaya dan mencoba untuk maksimal dalam menjalankan kemandirian fiskal, sehingga kita bisa katakan suatu daerah atau sampel itu tergolong mandiri dan patuh terhadap kinerja keuangan daerah. Nah, di sini kita bisa bagi sampel ya. Untuk delegatif 36, ya untuk intrustik paling rendah dia 20. Nah, ini kita bisa lihat ya. Nah, namun kita butuh sampel yang besar. Nah, ini harapan saya bahwa adik-adik bisa menggunakan sampel besar dalam artian populasi kita adalah seluruh kabupaten kota yang ada di Indonesia. Nah, ini kita bisa melihat dari segi bagaimana pembagian sampel itu berdasarkan rasio kemandirian, pendidikan, dan juga keterlibatan. Nah, inilah inovasi-inovasi yang bisa memaksimalkan keterbaharuan dari penulisan itu, sehingga karena banyak orang tidak melihat dari sisi metodologis bagaimana membangun keterbaharuan berdasarkan karakteristik fokus yang kita lihat ya. Namun di sini harus hati-hati, jangan sampai kita salah menempatkan ya. Dalam menempatkan, kita harus memenuhi kaidah-kaidah dalam artian teori kita kuat ya, seperti itu. Jangan sampai kita membangun model dan itu tidak layak dan tidak benar pengujian kita. Namun di sini bahwa suatu tulisan atau karya ilmiah dia mengandung nilai-nilai akademis ada dua hal. Dia digodok dalam suatu sistem akademik dan juga ada tulisan lain yang mengandung unsur akademik sehingga mampu dipertentangkannya seperti itu. Namun adik-adik bisa mencoba hal-hal ini supaya novelty ataupun keterbaruan kita dapat ya dari karena banyak sekali tulisan skripsi kita tentang keuangan daerah. Nah, ini mungkin salah satu hal sederhana ya adik-adik. Oke, yang berikutnya mungkin dari yang penentuan sampel yang sifatnya proporsif ya, bertingkat ya. Di sini kita bisa dalam artian kita bisa menggunakan banyak cara ya, namun kita bisa penuhi dulu dengan Slovin dan juga bagaimana menghitung range ya, jarak ya. Jarak itu seperti apa ukuran sampel itu ya. Nah, itu kita bisa menggunakan dua rumus ini. Pada prinsipnya bahwa secara rumus seperti itu, namun untuk kita memahami pendekatan ini, proporsi stratified random sampling ini, bahwa ada pembagiannya, ada pembagian dalam artian populasi ya, ada pembagian populasi ke dalam sub-sub tertentu ya, yang dia bisa dan kita bisa katakan dia memiliki proporsi. Jadi secara kuantitatif ya seperti itu ya. Sehingga dia bisa dijadikan rujukan utama dalam perhitungan berapa sampel itu dalam setiap subpopulasi atau subkarakter itu. Itu sebenarnya prinsipnya dari hal ini ya. Sehingga dia menggunakan proporsi ini ya. Begitu. Nah, ininya seperti ini ya. Ya, seperti ini. Ini contoh ya, implikasinya ke kita yang kita bisa lihat ya, kita misalnya analis kita provinsi Papua. Kita mau melihat di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.
khususnya pada bidang pembukuan dan penagihan pendapatan daerah. Otomatis ini kan di seluruh provinsi ya, sampel populasi kita di seluruh provinsi Papua, di provinsi Papua. Namun kita perlu mensampel semua dinas, tidak. Tapi kita bagaimana proposif terhadap, karena sesuai dengan tujuan kita proposif kepada BPKAD, khususnya bidang pembukuan dan penagihan pendapatan daerah. Jika kita melihat efektif, misalnya kita melihat efektivitas penerimaan pajak dan retribusi, ya, sehingga bagaimana pencatatan akuntansinya inline dengan dinas pendapatan daerah, ya, bidang pelayanan dan administrasi di Bapenda dan juga di BPKD, sehingga keterkaitan bidang ini apakah inline atau tidak. Nah, kita bisa melihat dari pembagian itu, kita tidak bisa menggunakan Slovin secara utuh, tapi kita menggunakan pembagian klasifikasi berdasarkan proporsif. Kenapa kita menggunakan proporsif? Karena sampel kita orang dan kita data pegawai itu kita bisa dapat, sehingga kita bisa melakukan, harusnya kita menggunakan apa namanya, stratified random sampling, ya, seperti itu. Tidak menggunakan Slovin, simple random sampling. Misalnya ini kita totalkan, kita langsung pakai Slovin, tidak bisa. Sebenarnya itu salah. Sehingga apa? Waktu kita ngolah kadang data kita aneh-aneh. Karena tadi kita tidak patuh pada proses pengumpulan data. Seperti itu. Sehingga untuk meminimalkan data outlier kita atau normalitas kita terjaga, kita tidak menggunakan Slovin secara langsung, tapi kita menggunakan pengambilan sampel secara bertingkat. Nah, secara bertingkatnya di sini ya, dalam artian ada ASN, kategori ASN, ya, pegawai yang ASN dan yang ASN dan dia memang benar-benar background pendidikannya akuntansi, dan juga ASN yang bukan akuntansi, tapi dia bekerja pada bidang pembukuan dan penagihan pendapatan daerah di BPKAD pada kabupaten kota ini, Kota Jayapura hingga Merauke. Nah, kita tahu total anggota bidang itu sudah terketahui, kita tahu jumlah ASN pada bidang itu yang akuntansi dan tidak, kita sudah tahu, sehingga kita bisa menggunakan proporsi itu, ya, kita bisa menggunakan proporsi itu, ya, kita proporsikan dan kita menggunakan slope fin, ya, untuk mendapatkan angka patokan, angka dasar, sampel dasar kita, sehingga kita bisa mendapatkan angka ini, kita tinggal kalikan ini, ya, dengan masing-masing ini, sehingga kita dapat ini, ya, kita dapat bahwa sampel kita untuk Kota Jayapura untuk ASN yang khusus akuntansi 11 orang, untuk ASN non akuntansi di Kota Jayapura ada 30 orang. Jadi kita bisa katakan untuk melihat bidang pembukuan dan penagihan pendapatan daerah di Kota Jayapura itu sekitar berapa ini? 41 orang, ya. Di sini 41 orang. Jadi 40 kuesioner yang kita harus kasih ke Kota Jayapura. Tapi 41 itu terbagi. 11 orang sudah teridentifikasi yang akuntansi, yang 30-nya belum. Nah, kalau hal ini kita lakukan secara ideal dan patuh ke seluruh ini, ya puji Tuhan bahwa normalitas itu akan dapat karena kita patuh terhadap metodologi, ya. Kalau data tidak normal, kita sudah patuh dalam proses pengumpulan data, kemungkinan bahwa sampel ini, ya, nilainya apa ya, tidak bervariasi begitu, dalam artian orang dia mengungkapkan netral gitu terhadap setiap butir-butir pernyataan kita dalam kuesioner itu. Misalnya apa ya, apakah Anda sudah diberikan pengetahuan tentang yang layak terhadap keterburuan regulasi? Cukup, ya, skor 3. Nah, itu yang kadang membuat kita tidak bervariasi nilai itu, ya. Nah, sehingga ada kepatutan bahwa kita layak dalam proses pengumpulan dan kuesioner kita layak, ya, sehingga kita perlu mendistribusikan, misalnya netral itu kita deskripsikan, netral itu jawaban itu seperti apa, tinggi seperti apa, rendah seperti apa, dan kita hindari misalnya kita skala Likert 1, 2, 3, 4, 5. Kalau saya hindari angka 3, ya, sehingga orang bisa 2 secara negatif, 2 secara positif, ya, 4, 5 positif, 1, 2 negatif, ya, angka terendah dan angka tertinggi.
Nah, ini yang kita bisa gunakan ya, beberapa hal, dan ini adik-adik bisa bisa membangun adik-adik supaya bagaimana kita bisa melihat fenomena sehingga kita menulis skripsi tidak hanya menggunakan hal-hal itu saja ya. Mungkin itu terkait dengan eh, yang proporsif ya, proporsif. Nah, selanjutnya mungkin ini ya, yang tidak proporsif ya. Nah, di sini yang tidak proporsif dikatakan bahwa teknik sampling ya digunakan untuk menentukan jumlah sampel bila populasi berstrata tetapi kurang proporsional ya, kurang proporsional ya. Nah, di sini ada juga yang katakan bahwa dia mirip ya, dia mirip sama dengan yang proporsif. Namun ya, namun di sini pertimbangannya bahwa sampelnya hal yang heterogen ya populasinya. Nah, itu ya. Nah, dengan pertimbangan hal yang sama ya, populasinya kalau kita klasifikasikan dalam strata tertentu, namun kuantitatifnya tidak proporsif ya, tidak berimbang. Sehingga kita harus kalau kita tahu karakteristik responden kita seperti itu, maka kita harus merubah teknik sampel kita. Jangan kita tetap pada teknik sampel kita yang awal. Nah, sehingga apa? Penelitian awal itu perlu. Sehingga penelitian awal itu melahirkan sebagaimana kita proses pengambilan sampel. Nah, kalau itu kita lalui, kemungkinan waktu mengolah data itu kita aman. Kalau kita menggunakan parametrik ataupun non-parametrik. Ya, seperti itu. Nah, di sini ada contoh ya. Kalau kita dalam keuangan daerah, misalnya kita melihat bagaimana tingkat kebocoran dari retribusi parkir, ataupun bagaimana efektivitas proses penata usahaan retribusi parkir, misalnya dari lokasi pengumpulan hingga pada dispenda pencatatan itu seperti apa. Nah, kita bisa membagi, misalnya di Kota Jayapura, kita tahu bahwa ada berlangganan dan tidak berlangganan. Ya, kita bisa dapat misalnya kita amati bisa periode siang misalnya dari jam 9 sampai jam berapa ya. Malam jam berapa sampai jam berapa, sore ya jam maghrib sampai jam berapa, jam 9. Nah, ini kita bisa bagi juga itu. Namun yang penting di sini adalah inilah populasi ya. Populasi kita tidak melakukan sampel distrik ya. Kita mengambil keseluruhan distrik sebagai populasi lokasi ya, daerah wilayah administrasi. Namun di sini karena kita tahu bahwa ada data tentang lokasi-lokasi yang sudah ada berlangganan, misalnya begini, Saga itu sudah berlangganan, ya. Namun ada juru parkir yang di pinggir jalan. Nah, ini yang tidak kita sebut yang tidak berlangganan. Nah, di Abipura ada 4 lokasi, 3, 6, 1, 2. Nah, yang tidak berlangganan misalnya 7, 9. Ini data ini kita dapat di mana? Harapannya dari Dispenda ya menginformasikan hal ini. Kalau tidak ada, kita purposive sampling ya untuk menentukan bahwa ruang lingkup amatan saya di sini ya. Nah, kalau kita sudah dapat ini, ya, karena kita tidak apa ya namanya ini apa ya professional judgment ya, professional judgment kita bisa kasih rekan sejawat, kita bisa kasih dosen kita untuk mempertimbangkan berapa sampel yang kita ambil dari kondisi ini kita sudah dapat. Nah, kita bisa bisa tentukan. Ini saya coba tentukan dari 16 kita berlangganan kita ambil semua, namun yang tidak berlangganan kita ambil 22. Ini kita ambil Jayapura, kita ambil 7 lokasi itu. Jayapura Selatan kita ambil 3. Abipura kita ambil lokasi 5. Misalnya 5 yang bagaimana di daerah mana yang lokasi parkir motor. Ya, kalau ada area tertentu parkir motornya, apakah sudah berlangganan. Kalau tidak, ya kita lihat. Ada 5 lokasi, 4 dan 3. Nah, ini yang kita bisa lakukan bagaimana penerapan non-proporsional stratified random sampling ke dalam penulisan kita deskripsi khususnya di keuangan daerah. Nah, kita bisa menggunakan hal ini. Ya, adik-adik juga bisa kembangkan pada fokus-fokus yang mana yang terkait dengan keuangan daerah. Ya, itu mungkin sederhananya seperti itu. Ya. Nah, yang berikutnya nih non probability. Ya. Nah, di sini ada saya cuma menggunakan sampling sistematis. Ya, di sini disebutkan bahwa pengambilan sampel berdasarkan urutan dari angka populasi. Ya, misalnya kita tahu populasi 50 ya kita urut-urutkan misalnya 10 sampai dengan uh, 50. Nah, kita urutkan dia. Nah, seperti itu ya. Dan selanjutnya ini adik-adik bisa baca. Namun pada prinsipnya begitu pengambilan sampel kita sudah urutkan duluan ya. Kita suruh urutkan duluan. Namun di sini paling mudah kalau kita menggunakan di Excel itu bisa menggunakan fungsi ya.
penggunaan fungsi round di dalam Excel, kita bisa menentukan 10 pertama, sampel pertama, siapa yang menjadi responden pertama sebagai patokan. Ya, itu kita bisa gunakan. Namun di sini saya menggunakan hal yang manual ya, hal yang manual. Nah, di sini nilai interval ya, sorry ya. Intervalnya tuh kita bisa dapat dari anggota populasi dan anggota sampel awal tadi itu ya. Seperti itu. Misalnya kita mau interval kita 3 ya, berarti 1 sampai 3. 3 itu sampel. 3 sampai 6 sampel. Begitu 6 sampai 9 sampel ya. Seperti itu ya, secara sederhananya ya. Nah, penerapannya seperti ini ya. Nah, ini saya coba ini ya. Misalnya ya, kita punya penelitian di suatu daerah tentang apa ya, di suatu desa ya, di suatu desa yang jauh ya, dan kita ketahui bahwa bagaimana BLT itu sudah berlangsung seperti apa, bantuan langsung tunai itu efektif atau tidak ya, berdampak pada ekonomi keluarga atau tidak, dan lain-lain ya. Nah, di sini kita sudah ketahui, kita dapat data dari kependudukan, dari data pemerintahan desa atau lain sebagainya tentang jumlah KK ya, dalam satu RT itu. Nah, kita membuat list yang menerima bahwa ada 100 keluarga di kabupaten di desa tertentu, dia ini mendapatkan BLT ya. Di RT 1 ada satu, ini KK ya, keluarga dalam artian rumah pertama sampai 10. Nah, ini kita urutkan ya, 10 RT 10 ini tidak harus, ini kebetulan aja 10. Bisa jadi RT 1 hanya 6, RT 2 hanya 3. Nah, ini berarti tabulasinya tidak seperti ini. Kita membuat kontingensi ya. Nah, kalau misalnya kecenderungannya begini, otomatis kita tabulasinya seperti yang kita urutkan. Nah, karena kita mendapatkan kelipatan 3 dari N100 untuk N100 ya, kita mencari karena kita menghitung kita dapat kelipatan 3, otomatis kita urut ini ke bawah ini ya, 3, terus kita naik lagi ya. Begitu terus kelipatan 3 sampai kepada sampel yang 100. Nah, kita dapatkan ini nilai-nilai merah. Nah, otomatis nilai 3 ini ya, misalnya di RT 1 ini, di RT 1 di kampung A itu siapa yang menjadi sampel? Otomatis kakak nomor 3, nomor 6 dan nomor 9. Nah, di RT 2 kakak nomor 12, 15, 18 sampai kepada RT 10. Nah, kalau kita bisa kalkulasi bahwa total sampel rumah tangga kita di RT 1 ada 3, total sampel rumah tangga kita di RT 2 ada 3, dan sebagainya. Sehingga total responden kita 33 dari populasi kita 100 rumah tangga. Namun yang kita lihat untuk memberikan generalisasi apakah BLT ini sudah berdampak kepada masyarakat, kita ambil dari 33 rumah tangga yang penerima manfaat. Tapi dia sampel itu dia memiliki keterwakilan ya, varians dan juga acak berdasarkan RT, pembagian RT atau RW atau jalur atau apa ya biasanya ya, dusun itu bisa dimanfaatkan sehingga ada nilai keterbaruan di situ ya. Nah, bisa juga kalau kita pertama urutkan, bisa juga data itu kita urutkan dari 100 sampel ini, rumah tangga ini kita urutkan urutan rumah yang ganjil ya, di RT 1 berapa sampai kepada urutan angka genap. Kita bisa menggunakan yang ini, kita bisa gunakan ini yang ganjil, kita bisa urutan angka genap. Ini pertimbangan ya. Kadang ya, kadang kadang ini sulit kita dapat. Ya, bisa jadi kita awalnya 33. Tapi waktu kita datang misalnya di RT 2 rumah 15 ini orangnya tidak ada. Nah, bagaimana kita mengganti orang ini menjadi catatan. Bagaimana kita mencari pengganti dari rumah tangga ini ya. Otomatis kita bisa melihat kiri atau kanan ya, rumah itu ada atau tidak. Ya, ganjil ya. Oh, di sebelahnya ada. Nah, kita bisa ambil acak ya. Atau kita memaksimalkan angka yang di sini ya. Angka yang di sini ganjil ya. Misalnya kalau di sini tidak, berarti kita ambil misalnya rumah 4 ya, bisa ya, bisa. Tapi sebisa mungkin kita bertahan, kita mendapatkan angka orang 15 ini. Karena tadi harus acak sehingga apa ya, informasi itu beragam kita dapatnya ya. Jangan sampai iya semua. Nah, otomatis misalnya bermanfaat. 33 orang bilang bermanfaat sehingga apa ya, tidak ada fenomena yang kita dapat di situ ya.
Seperti itu yang mungkin dari hal yang kita bisa lihat ya, bagaimana penggunaan sampel sampel ini ya, apa sampling sistematis ini ya. Namun ada juga orang yang biasanya arisan ya, bukan arisan, nomor satu, oh ini macam kita tahu denah rumahnya, kita oh rumah yang itu yang warna hijau itu satu. Nah, kita masukkan ke dalam botol. Setelah itu kita kocok macam arisan begitu. Nah, terus kita ada 5 orang, kita narik satu-satu. Bisa. Nah, sehingga langsung kita checklist di sini ya. Kita checklist. Kita checklist semua itu adalah rumah yang dalam dalam gelas botol itu, semua rumah yang urutannya genap. Nah, waktu kita ambil berapa ya, seperti itu. Nah, misalnya kita harus 33. Nah, ini tidak cukup. Nah, kita bisa mengambil dari urutan yang ganjilnya. Ya, seperti itu. Nah, ada juga kita harus hati-hati ya, bukan hati-hati, tapi kita perlu sampel apa ya, sampel yang kita siapkan jika waktu kita 1 minggu. Waktu 1 minggu ini kita masih lima rumah yang kita belum dapat. Otomatis sampel ini kita harus siapkan di awal, sehingga kita hemat secara waktu ya, juga uang kita hemat, karena penelitian yang langsung ke masyarakat kadang membutuhkan uang yang besar ya, tenaga, sehingga kita jangan sampai kita membuat populasi yang lebih sampel yang lebih ya, misalnya 33 ya, kita buatnya misalnya 40, sehingga jika ada sampel yang tidak kita dapat, atau verifikasi kuesioner di lapangan, ada beberapa kuesioner yang tidak layak, kita bisa menggunakan sampel yang lain. Bisa mengulangi informasi ke orang itu. Kalau orang itu tidak ada, otomatis kita menarik sampel yang lain dari sampel yang telah kita tetapkan di awal. Jangan kita langsung snowball. Ya. Kita sudah menggunakan apa istilahnya sistematis, tapi waktu kita sudah 33, kita tidak membuat sampel cadangan. Sehingga langsung kita snowball. Oh, rumah sana saja, rumah sana. Atau tidak bisa juga seperti itu ya. Nah, itu juga harus hati-hati. Beberapa catatan, karena sepengetahuan saya ada tipikal seperti itu ya. Oke, nah ini ya, ini coba saya ilustrasi sedikit ya. Nah, ini yang tadi ya, kerumitan kita turun ke lapangan ini kan, yang pertama bahwa misalnya kita menerapkan sistematis tadi ya, sistematis tadi. Yang pertama bahwa kita paham denah lokasi kita. Jangan sampai penyebaran rumah tangga itu kita tidak tahu. Karena apa? Kita menentukan apa kita butuh motor, apakah kita perlu jalan kaki, apakah kita butuh orang berapa, apakah kita butuh istilahnya penerjemah lokal. Ya. Apakah kita butuh itu? Sehingga kita butuh paham peta dan denah lokasi. Ya. Sehingga jarak letak rumah menentukan kerumitan dan lama waktu kita di lapangan. Perlu studi pendahuluan. Nah, ini perlu studi pendahuluan ini untuk bagaimana kita bisa mengukur ini. Seperti itu. Selanjutnya, letak desa transmigrasi cenderung terpola. Nah, ini apa ya, subjektif dari saya ya. Tidak ada penelitian yang menerangkan seperti ini, tapi pemahaman saya, textbook saya bahwa seperti itu lokasi-lokasi desa yang transmigran, dia terkotak-kotak atau pola penyebarannya mengikuti sarana publik. Seperti itu ya. Nah, misalnya kita punya desa A seperti ini, yang warna kuning-kuning ini adalah kita sudah tentukan sampel. Nah, yang warna biru ini merupakan bukan sampel kita, ya, dan kita tinggalnya di sini, posko kita di sini. Misalnya kita 5 hari, posko kita di sini. Nah, bagaimana kita mendesain pengumpulan data kita sehingga kita dari sini, apakah kita ke sini dulu, yang paling susah dulu, ataukah kita ke area-area yang mudah dulu? Ini tergantung situasi di lapangan ya, situasi di lapangan. Sehingga disinilah kita perlu berembuk dengan beberapa pihak yang terkait di desa, yang memahami desa, bagaimana apa kecenderungan masyarakat. Karena apa? Apakah kecenderungan mereka ke sawah seperti apa? Sehingga kita tidak buang waktu, kita misalnya ke rumah ini, kita tidak jumpa. Ke rumah ini kita tidak jumpa, otomatis 3 jam kita sudah rugi. Ya. Misalnya kalau ini 100 meter, berarti kita butuh 150 meter. Ya, 300 meter dalam 3 jam itu. Nah, sehingga kita rugi.
Ya, 300 meter kita 3 jam kita habiskan. Nah, ini kerumitan, sehingga ada peluang-peluang dalam membangun metodologi di lapangan, tekstual di lapangan, tentang bagaimana metodologi yang kita gunakan, apakah wawancara ataukah kita melakukan observasi langsung, ya. Sehingga ini dua hal juga yang menjadi keakuratan data kita, ya. Sehingga observasi itu kita sudah dilakukan pada studi pendahuluan. Kita menggagas itu sehingga kita datang, kita pulangnya wawancara sudah jelas, masyarakat sudah tersosialisasi, sehingga masyarakat misalnya di sini blok 1, nah blok 1 blok 2 hari ini, nah sehingga blok 1 blok 2 ini 1 2 3 4 5 6 7 ini bisa ke sini, ya bisa ke sini, kita ngumpul di sini, kita wawancara di sini, atau 2 orang ke blok ini untuk wawancara dan blok ini wawancara, ya seperti itu. Kita bisa pembagiannya begitu sehingga 8 hari kerja itu bisa efektif dalam proses pengumpulan data. Nah, ini kalau memiliki kategori kita sudah paham peta dan juga pada lokasi transmigrasi yang cenderung pada sarana publik, ya. Jadi kita nyaman, sedikit nyaman. Berbeda tantangannya dengan beberapa daerah yang kita misalnya tidak paham denanya. Misalnya desa yang memiliki pola penyebaran rumah tangganya berdasarkan kondisi alam, gunung, aliran sungai. Nah, ini agak rumit juga ininya, seperti itu. Sehingga studi pendahuluan pada konteks itu akan lebih jauh lebih lama dibandingkan dengan proses penelitiannya. Ya. Seperti itu. Nah, misalnya ini, indikasi misalnya ini. Ya. Misalnya ini. Ya. Saya kasih misalnya ini. Lokasi kita menggunakan sistematis sampling, ya. Misalnya ini, kita mau BLT tadi, ya. Kita mau menganalisis BLT. Nah, ini secara real. Ini bisa jadi ini hanya satu RT, ya. Nah, ini rumah-rumah ini nih. Bagaimana kita proses pengambilan sampel? Misalnya rumah, ya, begini di sebelah. Ini kan pola penyebarannya bagus, ya. Kita tinggal keliling di satu jalan ini, ya, memastikan ini. Ini enak, 2 orang bisa selesai. Misalnya rumah kita di sini, kita cukup jalan mudah, ya, ke rumah-rumah ini, ya. Misalnya 2 orang, 1 orang pada jalur ini, 1 orang pada jalur ini. Nah, kembali lagi kita ke sini, mulai dari sini, 1 orang jalur sini, 1 orang jalur sini. Kita selesai, kita balik kepada posko. Waktu di posko kita diskusikan hal itu. Namun tidak sesederhana itu. Kita perlu memastikan apakah rumah tangga ini benar-benar menjadi sampel yang tepat, kriteria responden yang tepat. Yang kedua, kesediaan dia menjadi responden. Waktu dia menjadi kapan, kalau dia bersedia, kapan dia bisa menjadi responden. Nah, ini kita perlu ini. Terus bagaimana hubungan kita dengan budaya di setempat. Nah, inilah kelemahan atau bukan kelemahan, tapi hal yang kita perlu pikirkan dalam penelitian survei di lapangan, ya, seperti itu. Nah, ini terkait kalau kita mendapatkan desa seperti ini. Beda lagi dengan kondisi misalnya kita mau cari tahu corak konsumsi masyarakat pesisir. Nah, dari pola penyebaran rumah sudah beda. Ini peta. Ya. Bisa jadi ini bisa 3 kilo. 3 kilo jarak dari sini ke ini kan ada rumah ini. Ada rumah, di sini ada rumah. Nah, pola penyebarannya beda. Nah, efektivitasnya bagaimana? Apakah kita posko kita di sini atau posko kita di sini atau posko kita di luar? Ya, itu yang pertama. Yang kedua, apakah kita selesaikan ini baru kita selesaikan ini? Ya, seperti apa? Nah, sehingga kita perlu apa istilahnya yang tadi proportif, stratified, random sampling. Kita mencoba membagi klasifikasi sampel kita berdasarkan juga tingkat kerumitan dan pola penyebaran dari masyarakat itu, ya. Nah, ini sehingga kita bisa menjawab bahwa jangan sampai pada pesisir yang sama ada pola yang berbeda antara kedua rata-rata populasi di dua ini. Itu bisa, ya, bisa. Namun kembali, ya, studi awal menjadi hal yang paling jitu untuk mengetahui keberlanjutan dan keakuratan penelitian kita terkait corak konsumsi, ya, untuk di masyarakat pesisir. Nah, beda lagi, hal yang ketiga beda lagi misalnya ini daerah kepulauan, ya. Daerah kepulauan ini memiliki tantangan yang berbeda.
walaupun dia eh, sedikit terkonsentrasi, ya, namun karakteristik penduduk kepulauan dia bisa mencari mungkin bisa seminggu. Apakah itu sudah selaras dengan masa penelitian kita, ya? Ataukah kita membutuhkan waktu? Nah, inilah sampel yang perlu kita lihat, ya. Perlu lihat apakah ada penggabungan dua penarikan sampel dalam lapangan, snowball ataukah purposive, ya, ataukah tadi certified random sampling berdasarkan purposive atau non probabilitas, ya. Ini memiliki hal-hal yang kerumitan dari segi kondisi geografis, ya. Misalnya di sini untuk ini kita bisa misalnya penelitian tentang guna memahami dampak otonomi khusus. Kita tahu ini kampung lokal, ini Nusi, ini di Biak, ya. Dan bisa 1 jam, bisa 2 jam, ya, perjalanan dari Bosni ke sini. Nah, ini kita bisa lihat bagaimana kita apakah kita efektif tinggal di sini, membangun posko di sini, ataukah di Wundi, di Pulau Wundi, efektif di situ karena ada lampu mungkin dan lain-lain, ataukah efektif di Biak. Namun kalau efektif di Biak kita setiap hari pulang balik. Nah, kita bisa hitung itu. Nah, memastikan karakteristik setiap rumah-rumah ini menjadi penting. Nah, bisa jadi di pulau itu, yang kedua di pulau itu, bisa jadi satu rumah dia ada 2 keluarga. Satu rumah 2 keluarga. Jadi punya kakak masing-masing, tapi dia tinggal 2 kakak ini tinggal dalam satu rumah. Bagaimana kita menjustifikasi sampel itu? Ini yang menjadi pentingnya. Apakah kita sampelnya rumah ataukah kakak? Kalau kita sampelnya kakak, otomatis satu rumah kita mendapat 2 sampel. Tapi kalau kita sampelnya rumah, otomatis kita tidak bisa menjudge bahwa satu rumah adalah satu kakak. Itu adalah kepatutan dalam regulasi, ya. Nah, sehingga ada hal-hal yang paling paling penting di luar yang kita ramal, ya, melalui teori-teori bahwa studi pendahuluan melahirkan suatu teori baru tentang fenomena-fenomena ataupun karakteristik penarikan sampel yang ada di lokasi kita, ya. Nah, inilah apa yang menurut saya konsentrasi keuangan daerah harus banyak melihat hal-hal seperti ini sehingga ada keterbaharuan atau novelty yang kita bisa lihat karena proses sampling dari metodologi kita menghargai atau memanfaatkan potensi tentang gambaran umum tentang daerah kita sehingga gambaran umum itu dia tidak secara terpisah berdiri sendiri namun dia menjadi bagian masukan dalam proses penelitian kita. Nah, ini yang hemat saya perlu kita lihat bagaimana karakteristik lokal kita menjadikan dia sebagai peluang dalam perumusan sampel sehingga proses penelitian kita penelitian kita ini berbeda dengan yang lain karena kita punya karakteristik tersendiri dari geografis kita. Nah, ini yang mungkin adik-adik yang belum mungkin saya lihat menggunakan skema-skema ini. Banyak hanya menggunakan time series, ya, data ini data time series, ya, data time series mau tahun ataupun bulan, ya, kita gunakan parametrik, non parametrik. Namun kita tidak melakukan kalkulasi data dari awal itu manajemen datanya itu seperti apa, ya, sehingga kita bisa menggunakan regresi, menggunakan cross step, apakah menggunakan kontingensi ataupun lain sebagainya, sehingga banyak data. Seharusnya kita misalnya menggunakan data panel, kita tidak hanya menggunakan data time series, ya, tapi karena proses untuk fenomena ini kita akhirnya melakukan perumusan masalah itu menggunakan data panel. Nah, keterbaruan muncul di situ. Seperti itu, ya. Ah, ini harapannya saya kepada adik-adik untuk melihat itu lebih jauh dan juga lainnya, ya, mungkin disiplin ilmu lain yang mendengarkan materi ini. Mungkin itu beberapa hal yang mungkin sedikit baik, yang sedikit terpikirkan bagaimana kita memanfaatkan satu model penarikan sampel, tapi kita menjawab itu dengan keberagaman karakteristik yang kita miliki, sehingga ada keterbaruan apa istilahnya faktual lapangan untuk kekayaan informasi kita dalam proses generalisasi populasi. Mungkin itu, ya, terkait adik-adik bisa gunakan dalam skripsi nanti, ya. Kalau adik-adik tertantang menulis skripsi seperti itu, tidak hanya terbatas pada pengolahan data time series, ya.
Mungkin itu ada beberapa hal mungkin kurang-kurang, tapi itulah keterbatasan saya. Semoga sedikit sini ini kita bisa bagi sama-sama. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja ya. Selamat pagi ya teman adik-adik semua.